tadi kita sudah membahas tipe PNP ya. Sekarang kita akan lihat tipe NPN ya. Dibalik. Prinsip kerjanya sama, cuma sekarang yang pindah dari emitter ke kolektor adalah elektron. Karena emitternya sekarang emitter base kolektor, karena emitternya sekarang adalah N+. Jadi bisa jadi N++ atau P+, yang penting di emitter itu konsentrasi dopannya paling banyak dibandingkan base dan kolektor. Emitter dalam keadaan juga sama, emitter dan base dalam keadaan forward bias, sedangkan base dan kolektor itu dalam keadaan reverse bias. Jadi di sini. Ya, kalau panjang ini berarti dia positif, maka positif di sini ketemu N, maka dia reverse bias. Ini adalah negatif ketemu N, maka dia forward bias. Oke, sehingga elektron berdifusi sekarang berarti di sini majority carrier-nya adalah elektron, sedangkan di sini adalah hole, di sini adalah elektron. Sehingga majority carrier-nya elektron ini akan pindah dari emitter ke base, ya, berdifusi. Dan kemungkinan ada di sini dilihatkan kalau ada electron flow, di sini ada kemungkinan berkombinasi dengan hole, ya. Di sini ada kemungkinan berkombinasi dengan hole karena di base ini adalah tipe P. Di sini juga hole yang di sini juga bisa berdifusi ke emitter. Karena kita di sini adalah forward bias, sedangkan di sini adalah reverse bias. Ya, jadi di sini diingatkan lagi kalau base itu harus tipis dan lightly doped, ya. Yang mana majority carrier-nya dalam hal ini hole ini harus sedikit supaya arus yang karena difusi hole, ya, difusi hole atau rekombinasi dengan hole itu diusahakan seminimal mungkin. Ini bentuk band diagram dari BJT. Kalau pada saat belum kita kasih forward bias dan reverse bias, Anda bisa lihat Fermi levelnya sejajar ketiga-tiganya. Dan kalau dalam bentuk active mode, ya, active mode di sini reverse bias, di sini adalah di sini adalah forward bias, sedangkan di sini adalah reverse bias. Jadi Anda lihat sekarang Fermi levelnya tidak lagi satu garis. Jadi Anda lihat di sini elektron bisa pindah ke sini gara-gara difusi, lalu turun ke sini gara-gara drift. Di sini diperlihatkan lagi beberapa bentuk diagram dengan band diagram dengan kombinasi bias di kedua junctions. Kalau ini di equilibrium, ya, equilibrium berarti belum dikasih apa-apa, Fermi levelnya sejajar di semuanya. Nah, kalau di sini Anda lihat mungkin ini yang lebih benar band diagramnya. Ini Anda lihat kalau dibandingkan dari sini, di sini lebih tajam naiknya, dan sini lebih landai. Ini adalah karena jumlah dopan, ya, jumlah dopan di emitter dan base itu perbedaannya cukup drastis hingga dia punya bengkokannya tuh lebih tajam. Sedangkan di sini base dan kolektor dia mirip-mirip dan lightly doped, makanya dia lebih landai. Dan ini juga karena total W di daerahnya itu berbeda karena ini highly doped tadi. Ini tadi yang aktif, ya, yang aktif satu reverse bias, satu forward bias. Jadi arus yang dihasilkan di kolektor ini jauh lebih besar, ya. Arus IC yang kita hasilkan itu jauh lebih besar daripada yang kita mulai di emitter. Dalam keadaan saturasi dua-duanya forward bias. Jadi arus yang sama yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi tidak ada amplifikasi dalam hal ini kalau dua-duanya dalam keadaan forward bias. Dan ini adalah dalam keadaan cut off yang dua-duanya dalam reverse bias. Jadi tidak ada arus yang bisa mengalir di BJT karena dua-duanya dalam keadaan reverse bias. Berikut adalah aplikasi dari BJT. Jadi kalau Anda ingat pada mode aktif atau forward aktif tadi, ya. Kombinasi forward dan reverse bias bisa menghasilkan arus yang lebih besar daripada kolektor.
Jadi ini dapat dimanfaatkan sebagai amplifier. Jadi yang di sini tadi ya, Anda ingat kalau IC bisa jauh lebih besar daripada ID, nah ini kita bisa manfaatkan sebagai amplifier. Jadi kombinasi ini juga disebut sebagai common base configurations. Jadi ini bisa Anda lihat arus pada base itu dalam microampere, dan arus yang dihasilkan pada kolektor bisa sampai dalam miliampere. Jadi ada dua parameter di sini, yaitu ada current gain alpha, yaitu perbandingan antara arus di kolektor dan emitter, ya, dan current gain beta yang menunjukkan besaran amplifikasi pada BJT tersebut, yang merupakan rasio pada arus pada base, arus kolektor dibagi dengan arus pada base. Nah, BJT juga dipakai sebagai switch. Jadi di base hanya ada input, tidak ada output. Jadi di sini. Jadi dia arus masuk dan keluar itu sama. Jadi tidak diperbesar seperti amplifier tadi. Jadi fungsi-fungsi BJT ini sebagai informasi saja. Jadi silahkan dipelajari lebih lanjut secara mandiri jika tertarik. Jadi untuk lebih tahu dalam tentang BJT, silahkan menonton video berikut.